Bab ke-57. Tubuh Yohana pun segera dibaringkan ke sofa besar yang ada di ruang tamu. Dexter, kamu panggil dokter untuk Yohana, kata James menyuruh Dexter memanggil dokter. Dirinya tidak ingin asistennya itu mati di sini. Tuan James, Anda tenang saja. Saya akan memanggil Smith. Dia lumayan bisa di bidang pengobatan, jawab Dexter. Salah satu penjaga James juga bisa pengobatan dan Dexter pun memanggil Smith yang beristirahat di kamarnya. Lalu Smith pun datang dan langsung mengecek kondisi Yohana dengan mengecek pergelangan tangannya. Tuan James, Anda tenang saja, Nona Yohana baik-baik saja. Dia hanya kelelahan dan juga terkejut. Saya bisa merasakan detak jantungnya yang tidak stabil. Mungkin itu dikarenakan dia yang terkejut tadi. Dalam waktu dekat Nona Yohana akan sadarkan diri, jawab Smith. Smith juga terkejut bagaimana bisa seorang Yohana tidak sadarkan diri dan kehabisan tenaga. Padahal Yohana memiliki kekuatan tenaga dalam ranah emas tingkat 3. Tapi memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan kondisi tenaga dalam Nona Yohana. Memerlukan beberapa ramuan jika ingin memulihkan tenaga dalamnya dalam waktu singkat, kata Smith melanjutkan penjelasannya. James pun menganggukkan kepalanya. Lalu di mana aku bisa membeli ramuan tersebut? Apa di apotik ada? Tanya James. Dirinya telah membuat Yohana seperti itu. Dia pun harus bertanggung jawab. Tuan James. Sebenarnya lembaga intelijen negara dan juga pasukan CSGS memiliki ramuan seperti itu dan tidak diperjualbelikan untuk masyarakat umum, jawab Dexter. Kedua pasukan negara tersebut memiliki ramuan seperti agar anggota mereka bisa kembali bat saat mendapat misi baru. Berarti Jim memilikinya? Tanya James. Jim Morrison adalah anggota CSGS dan pasti memilikinya. Mungkin saja. Karena Yohana adalah orang istimewa, mereka pasti akan memberikannya, jawab Dexter. Ya sudah, kamu segera hubungi Jim sekarang. Baik Tuan James. Dexter dengan cepat menelpon Jim Morrison. Dexter dan Yohana memiliki nomor telepon Jim, karena dulu mereka bertukar nomor ponsel saat latihan bersama. Halo Jim, aku ini Dexter. Apa kamu memiliki pil atau ramuan yang bisa memulihkan kondisi tenaga dalam? Yohana sedang kehabisan seluruh kekuatannya, tanya Dexter yang langsung menanyakan akan hal tersebut. Apa kekuatannya terkuras habis? Pil yang aku miliki hanya penambah kekuatan saja dan pil yang bisa memulihkan kondisi tenaga yang terkuras 0,5% ke kondisi semula. Tapi jika seluruh kekuatannya habis, aku tidak punya, jawab Jim. Tunggu, Tuan Darren pasti memilikinya. Beliau saat ini sedang berada di kota Greenridge untuk melihat mayat agen mata-mata negara Highland yang ditemukan tewas di kamar hotel. Apa kamu sudah tahu berita tersebut? Kata Jim yang akan memintanya ke Darren yang menjadi pimpinannya. Mendengar adanya agen mata-mata yang berhasil menyusup ke negara Mesesland membuat Dexter terkejut. Berarti ini menandakan melemahnya sistem pertahanan negara ini. Bagaimana bisa kecolongan seperti itu? Apa yang kamu katakan benar? Tanya Dexter. Iya. CSGS sedang mendalami kasus ini. Kalian berhati-hatilah. Oh iya, bagaimana bisa kekuatan Yohana terkuras habis? Kekuatannya melebihi aku. Mustahil dia dikalahkan di kota sekecil Greenridge ini. Tanya Jim. Dia juga tahu bagaimana kekuatan Yohana yang bisa menandingi kekuatan Damon. Dia berlatih tanding dengan Tuan James. Dan berakhir dengan kekalahan telak Yohana, jawab Dexter. Mendengar hal tersebut, Jim yang ada di seberang telepon pun terdiam. Apa kamu serius? Aku akan melaporkan hal ini kepada Tuan Darren terlebih dahulu, kata Jim yang langsung menutup teleponnya. Tat. Anak ini asal menutup teleponnya saja, kata Dexter yang jengkel. Teleponnya langsung dimatikan oleh Jim. Bagaimana Dexter? Tanya James. Katanya Jim, dia akan melaporkan hal ini ke tuannya dulu, Tuan James, jawab Dexter. Kondisi dari Nona Yohana sudah membaik, Tuan James. Anda bisa tenang. Saya akan merawatnya sampai keadaannya seperti semula, kata Smith. Dia melihat adanya kekhawatiran yang berlebihan di wajah James. Sementara itu, di hotel tempat ditemukannya mayat Ivan saat ini ramai. Kebanyakan yang datang adalah anggota CSGS. Mereka tidak berhasil menemukan rekaman kamera pengawas pada saat waktu kejadian. Sepertinya pembunuhan kali ini sudah direncanakan dan pemerintah Mesesland sangatlah berhutang budi kepada orang yang membunuh Ivan.
Hari ini Walter pun datang ke hotel tersebut bersama dengan para petinggi lainnya. Dia ingin melihat bagaimana tempat bekas pertarungan, siapa tahu dia bisa mengetahui orang yang berada di balik pembunuhan. Dengan ditemani oleh Darren, Walter pun naik ke lantai atas hotel tersebut untuk menuju ke kamar yang menjadi tempat pembunuhan Ivan. Setibanya di sana, masih bisa dirasakan sisa-sisa pertarungan. Walter mengerutkan keningnya. Dia hanya merasakan satu sisa kekuatan di ranah emas tingkat 5 yang kemungkinan besar itu adalah kekuatan dari Ivan. Lalu satu kekuatan aneh yang tidak bisa dideskripsikan oleh dirinya. Saat ini, Walter berada di ranah Ace tingkat 1 dan menjadi salah satu orang terkuat di negara ini. Bahkan bom sekalipun tidak akan bisa membunuhnya. Apa jangan-jangan ada pria tua yang membantu membunuh Ivan yang ranahnya berada di atasku? Gumam Walter. Apa ada hal aneh Tuan Walter? Tanya Darren yang melihat wajah Walter yang sepertinya tampak serius. Aku merasakan adanya kekuatan tipis yang sangat misterius dan aku yakin kekuatan ini ranahnya berada di atasku, jawab Walter. Mendengar jawaban dari Walter membuat orang yang ada di sana terkejut. Bagaimana tidak, Walter saja sangatlah kuat dan hanya kepala keluarga tersembunyi saja yang bisa melawan Walter. Tapi ini hanya sebatas dugaanku saja, lanjutnya. Oh, iya Tuan Darren, apa Anda memiliki ramuan ataupun yang bisa memulihkan kondisi kekuatan orang yang seluruh kekuatannya sudah terkuras habis? Tanya Jim kepada Darren. Memang untuk siapa? Apa untuk kamu? Tanya Darren. Pil dan ramuan seperti itu memerlukan bahan-bahan yang langka dan tidak semua orang bisa membuatnya. Bukan untukku tapi untuk Johanna dari anggota lembaga intelijen negara, jawab Jim. Mendengar nama Johanna, Walter pun langsung panik. Memang, apa yang terjadi dengan Johanna? Tanya Walter yang tidak sengaja melepaskan kekuatannya. Tuan Walter, Johanna hanya kehabisan tenaga karena berlatih tanding dengan James bosnya. Jawab Jim yang ketakutan karena mendapatkan tekanan dari Walter. Berlatih tanding dengan bosnya sampai seperti itu. Berani-beraninya dia mencelakai muridku itu. Teriak Walter yang marah. Tuan Walter, Anda tenanglah. Bangunan hotel ini bisa runtuh dengan kekuatan Anda. Kata Darren menyuruh Menteri Pertahanan itu tenang. Lalu Walter pun bisa lebih tenang dan tekanan di area sekitar mulai melemah. Tuan Walter, jika si James ini bisa mengalahkan Johanna, berarti itu adalah hal baik bagi negara kita. Usia James masih 18 tahun. Tapi dia sudah bisa mengalahkan Johanna yang berada di ranah emas. Kata Darren. Dia sangat penasaran dengan pemuda bernama James ini. Baik, kita akan ke rumahnya James sekarang. Aku ingin melihat kemampuan dari pemuda tersebut. Jika dia memiliki kemampuan, aku akan langsung merekrutnya. Jawab Walter. Lalu Walter, Darren dan juga Jim pun turun ke lantai bawah hotel dan memasuki ke mobil dinas mereka dan segera menuju ke rumahnya James. Mereka lebih penasaran kepada James ketimbang dengan kasus Ivan. Bab ke-58. Sementara itu di kediaman James. James sedang menemani Johanna yang masih tidak sadarkan diri. Ting. Selamat Tuan berhasil menyelesaikan olahraga pagi dan mendapatkan hadiah uang senilai $10.000 yang langsung ditransfer ke rekening bank Anda dan juga 100 poin sistem. Nama, James Arthur. Level sistem, Max. Poin sistem, 100. Kekuatan, perunggu tingkat 5. Keahlian, bela diri Yomodo. Ahli dalam menggunakan senjata api. Toko sistem, terbuka. Saldo uang, 2,09,940,02810. Aset, Carly Group. Mesosmart. Yayasan Universitas Duke. Mesosland Central Bank. Maxtran Gas and Oil. Kendaraan, Lamborghini Urus. Ferrari 12 Berlinetta. Lamborghini Huracan. 3 unit Chevrolet Suburban. Sistem apa ada obat yang bisa memulihkan kondisi Johanna saat ini? Tanya James kepada sistem. Dia ingin asistennya itu pulih dengan cepat. Ting. Ada Tuan. Anda bisa membeli pil pemulihan tingkat 1 yang seharga 100 poin sistem di toko sistem. Mendengar jawaban dari sistem, James pun langsung tersenyum dan langsung membelinya. Sistem beli sekarang. Ting. Berhasil membeli 3 butir pil pemulihan tingkat 1 senilai 100 poin sistem. Lalu muncullah 3 butir pil di tangan James.
James pun memasukkan 2 butir lainnya ke saku celananya. Saat ini dia tidak memiliki poin sistem lagi. Smith, kamu segera haluskan pil ini dan minumankanlah ke Yohanna, kata James kepada Smith sambil memberikan pil dari sistem itu. Smith pun menerima pil tersebut dan ia bingung dengan pil yang diberikan oleh James. Tuan James, ini pil jenis apa? Kalau saya boleh tahu. Tanya Smith. Itu pil pemulihan. Jangan banyak tanya, cepat haluskan saja. Jawab James. Lalu Smith dengan cepat menghaluskan pil tersebut sampai menjadi bubuk dan dilarutkan ke air lalu dimasukkan ke mulut Yohanna secara berlahan-lahan dengan menggunakan sendok. Tidak lama Yohanna pun langsung siuman dan Smith merasakan kekuatan Yohanna yang sepertinya sudah kembali ke keadaan semula. Ini benar-benar mustahil. Pil apa yang diberikan oleh Tuan James? Efeknya secepat itu. Gumam Smith. Apa yang terjadi denganku? Tanya Yohanna seperti orang linglung. Kamu tadi tidak sadarkan diri saat berlatih tanding denganku, jawab James. Mendengar jawaban dari James membuat Yohanna mengingat kejadian tadi saat seluruh hawa dingin menyeruak ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan mereka tekanan yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dibandingkan dengan gurunya yang berada di ranah Ace tingkat 1. Tuan James benar-benar monster. Apa Tuan James memiliki ranah yang lebih tinggi dari Tuan Welter? Berartilah. Nah, Conqueror atau lebih tinggi lagi. Itu hanya ada di legenda saja, gumam Yohanna yang ketakutan memikirkan hal tersebut. Dia tidak menyangka seorang pemuda berusia 8 tahun memiliki kekuatan setinggi itu. Tuan James, Anda sangatlah kuat. Jika Anda memiliki kekuatan seperti itu, aku yakin pemerintah negara ini akan merekrut Anda. Kata Yohanna. Hal sama juga pernah ia alami dulu. Yohanna memiliki kemampuan fisik yang lebih baik ketimbang anak di usianya dan juga mampu menampung tenaga dalam yang lebih banyak di ranah yang sama dengan orang lain. Aku tidak ingin bergabung dengan pasukan seperti kalian itu, Yohanna. Aku ingin menikmati hidupku. Jawab James yang menolaknya. Dia terlahir di dunia ini untuk menebus dosanya ke kedua orang tuanya. Tiba-tiba Joel pun datang ke ruang tamu dengan tergesa-gesa dan wajahnya yang panik. Tuan James. Anda kedatangan tamu penting. Kata Joel yang masih menarik napasnya. Tamu penting siapa? Tanya James. Tuan Welter dan Tuan Darren dari Kementerian Pertahanan. Jawab Joel. Mendengar hal tersebut James pun kebingungan. Kenapa orang-orang Kementerian Pertahanan datang ke rumahnya? Bukan hanya itu yang membuatnya bingung, tapi juga kedatangan Welter yang memiliki kedudukan tinggi di negara ini. Izinkan mereka masuk. Kata James. Joel pun langsung kembali keluar. Tidak lama rombongan Welter pun masuk ke kediaman James. Saat memasuki ruang tamu, Welter melihat adanya seorang pemuda dengan kekuatan perunggu tingkat 5, tapi ada kekuatan misterius yang sama dengan ada di hotel. Apa pemuda ini yang membunuh Ivan? Yohanna saja bisa ia kalahkan dengan mudah. Pasti latar belakang pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya, gumam Welter. Apaku yang bernama James Arthur? Tanya Welter sambil melihat dengan tatapan tajam. James pun buru-buru menghampiri Menteri Pertahanan tersebut dan menjawabnya. Benar Tuan Welter, saya James Arthur. Ada apa ya sampai Anda datang ke rumah saya? Tanya James yang bingung dengan kedatangan Welter ke rumahnya. Welter pun langsung melepaskan tekanannya kepada James. Sebuah energi langsung menyelimuti tubuh James. Sementara itu, James pun mengerutkan keningnya dan merasakan seluruh tubuhnya berat untuk digerakkan. Terdeteksi adanya tekanan. Sistem menghilangkan tekanan terhadap Tuan. Tubuh James pun kembali normal kembali setelah tekanan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Welter. Tuan Welter, tidak seharusnya kamu melakukan tekanan terhadap diriku, kan? Tanya James dengan sopan. James mengira kalau Welter melakukan hal tersebut untuk mengetes kemampuannya. Hahaha. Kamu adalah orang pertama yang mampu menahan tekanan dariku, nak. Oh iya, di mana murid kesayanganku? Jawab Welter yang tertawa. Dia sangat puas dengan kemampuan James yang bisa menahan tekanan darinya. Tuan Welter, saya ada di sini, jawab Yohanna yang baru saja dari belakang untuk buang air kecil. Welter pun langsung menghampiri muridnya itu. Apa kamu baik-baik saja, Yohanna? Tanya Welter. Saya baik-baik saja, Tuan Welter, Anda tidak perlu khawatir, jawab Yohanna. Kalian bisa duduk.
Saya mau ke belakang untuk memberitahu pelayan agar membuatkan minuman untuk kalian, kata James. Lalu dia pun ke belakang. Sementara itu, Darren pun berkata kepada Walter. Tuan Walter, Tuan James sepertinya cocok untuk kita rekrut ke pasukan CSGS. Aku yakin dia berasal dari anggota keluarga tersembunyi, kata Darren. Aku ingin melihat kemampuan anak itu yang sebenarnya. Aku yakin dia adalah orang yang membunuh Ivan di kamar hotel tadi. Aku mendeteksi adanya kekuatan aneh di dalam tubuh anak itu yang sama dengan ada yang di kamar hotel, kata Walter. Darren pun terkejut. Walter tadi bilang kalau kemampuan orang yang membunuh Ivan bisa lebih tinggi dari Walter yang berarti ranah ace atau lebih tinggi dari itu. Mustahil anak seusia 18 tahun bisa sekuat itu. Tuan Walter, apa Anda serius? Aku hanya bisa merasakan kekuatan perunggu tingkat kelima saja di tubuh James, kata Darren yang tidak percaya dengan perkataan dari Walter. Tuan Darren, mungkin Anda memang tidak percaya dengan ucapan dari Tuan Walter. Tapi setelah Anda bertarung dengan Tuan James, Anda akan bisa merasakan sendiri kemampuannya. Sebuah tembok beton saja bisa hancur, padahal jarak tinju Tuan James dan tembok tersebut sangatlah jauh. Ucap Yohanna yang tidak akan meremehkan bosnya itu. Mendengar ucapan dari Yohanna membuat Walter semakin penasaran dengan kemampuan James. Yohanna, bagaimana kemampuan James saat bertarung denganmu tadi? Tanya Walter. Tuan Walter, kemarin saya juga berlatih tanding dengan Tuan James. Beliau kewalahan saat melawanku, karena pada saat itu Tuan James tidak memiliki kekuatan tenaga dalam dan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, jawab Yohanna. Mendengar hal tersebut, Darren dan juga Jim juga mengingatkan kalau kemarin James tidak memiliki kekuatan tenaga dalam sama sekali. Tapi pada saat hari ini, mereka bisa merasakan kekuatan James yang berada di ranah perunggu tingkat kelima. Benar juga. Kemarin tidak ada fluktuasi di tubuh James. Tapi hari ini aku merasakan fluktuasi kekuatan dari James, gumam Darren. Bab ke-59. Mendengar perkataan dari mereka membuat Walter bingung. Apa jangan-jangan James bisa menyembunyikan fluktuasi tingkatan ranah kekuatan tenaga dalamnya? Kalau begitu aku ingin kamu melawannya, Darren, kata Walter. Tidak lama James akhirnya datang dengan para pelayannya yang membawakan minuman sertakan makanan ringan yang ibunya kemarin buat. Silahkan dinikmati. Maaf ya kalau hidangannya sederhana, kata James sambil tersenyum. Haha, tidak masalah James. Aku juga sudah makan tadi, jawab Walter dengan cueknya. Dia langsung meminum teh yang tadi dihidangkan oleh pelayan James. Walter, Darren dan juga Jim pun meminum teh dan memakan makanan ringan yang James hidangkan kepada mereka. Oh iya Tuan Walter, kenapa Anda datang ke rumah saya? Tanya James. Aku hanya penasaran denganmu James. Kamu tiba-tiba menjadi orang super kaya dalam waktu beberapa hari saja. Lalu kamu juga memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan Yohanna. Padahal Yohanna adalah salah satu orang yang paling berbakat di negara ini karena usianya masih sangat muda, jawab Walter sambil memakan salah satu kue. James pun mencoba tenang dan berkata, itu hanya keberuntungan saja Tuan Walter. Saya juga kebetulan saja bisa mengalahkan Yohanna. Tapi jika diadu lagi mungkin saya akan kalah, jawab James dengan tenang. Melihat ketenangan dari James, Walter hanya tersenyum saja. Dia tahu kalau James memiliki sebuah rahasia dan dirinya tidak akan mencari tahu lebih dalam karena ditakutkan kalau James memiliki seorang guru yang sangat hebat di belakangnya yang tidak bisa ia sungguh. Oh, iya James. Aku ingin melihat kemampuanmu dan akan mengundangmu masuk ke dalam pasukan CSGS, kata Walter kepada James. Mendengar hal tersebut James yang sedang minum pun terbatuk-batuk akibat terkejut dengan perkataan dari Walter yang ingin merekrutnya. Tuan Walter, saya tidak ingin bergabung ke dalam pasukan seperti itu. Saya ingin menikmati waktu bersama dengan keluargaku, jawab James yang menolaknya. James, nantinya negara ini juga akan dipimpin oleh orang-orang generasi muda sepertimu. Apa kamu tidak ingin memberikan sumbangsi untuk negaramu ini? Kaya Walter. Mendengar hal tersebut James pun menghela nafas panjang. Diri Mia harus berguna bagi negara ini. Saya mau bergabung dengan syarat aku tidak menjadi anggota resmi pasukan tersebut. Bagaimana? Aku juga memiliki hak untuk menolak tugas yang kalian berikan, kata James memberikan sebuah syarat kepada Walter. Itu tidak masalah.
Kamu hanya perlu melakukan beberapa tugas yang sangat penting saja. Saat diperlukan aku akan memanggilmu untuk bertugas bagaimana? Jawab Walter yang menyetujuinya. Dia tidak boleh melepaskan pemuda berbakat seperti James. Agar negara ini memiliki hubungan dengan orang yang berada di belakang James. Walter sangat yakin kalau James memiliki seorang guru yang sangat kuat dan mungkin kekuatannya mengalahkan kekuatan dari Walter. Saya setuju kalau begitu, jawab James yang setuju. Jetty untuk mengetes kemampuanmu sampai mana? Kamu harus melawan Darren James. Agar aku bisa mengategorikan kamu di tingkat mana, seperti Johanna berada di CS+. Kata Walter. Tujuan utamanya bukan itu. Tapi dia ingin melihat sampai mana kemampuan James. Biasanya orang yang mengetes anggota baru ada di ranah emas. Tapi Darren berada di ranah crown tingkat 1 dan salah satu petarung ulung di negara ini. Tidak masalah. Apa tesnya sekarang? Tanya James. Dia ingin melihat sampai mana kekuatan dirinya yang sebenarnya. Oke. Apa ada tempat kosong yang luas di sini? Ada. Anda bisa mengikuti saya. Kata James yang langsung mengajak mereka ke halaman belakang rumahnya. Setibanya di sana Walter, Jim, dan juga Darren melihat adanya lubang besar yang ada di tembok halaman tersebut. Apa itu lubang yang disebabkan olehmu James? Tanya Walter. James pun hanya tersenyum. Hehe. Itu hanyalah tidak kesengajaan Tuan Walter. Darren, kamu teslah kemampuan dari James. Jangan kamu tahan kekuatanmu itu. Kata Walter. Darren pun langsung bersikap ancang-ancang dan berjalan ke arah tengah-tengah halaman belakang tersebut yang penuh dengan jejak pertarungan. James sebenarnya kurang tahu kemampuan dari Darren. Tapi ia tetap akan melawan pria tersebut dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Anda bisa menyerangku sekarang Tuan Darren. Kata James. Dia ingin melihat kemampuan serangan dari lawannya. Seluruh orang yang di sana terbelalak kaget. James menyuruh Darren yang berada di ranah crown tingkat 1 untuk menyerangnya yang masih berada di ranah perunggu tingkat kelima. Darren pun melihat ke arah Walter memberikan isyarat apakah diberi izin atau tidak. Walter pun menganggukkan kepalanya. Darren pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Bung! Ledakan udara terjadi di sekeliling tubuh Darren. James pun langsung mundur ke belakang beberapa meter. Ting terdeteksi adanya Master Ranah Crown tingkat 1. Ting! Tuan mendapatkan misi untuk bertahan 5 serangan dari pria tersebut. Jika berhasil Tuan akan mendapatkan hadiah dari sistem berupa kekuatan. Mendengar misi dari sistem, James pun menyunggingkan senyumnya. Wush! Dengan kecepatan tinggi Darren melesat ke arah James. Bung! Sebuah ledakan yang mengakibatkan angin dahsyat pun terjadi karena kedua pukulan James dan Darren saling beradu. Krak! Terdengar sebuah tulang retak terdengar di sana. Padahal Darren hanya menggunakan 80% kekuatannya. Dia tidak menyangka kalau James bukannya menghindari serangannya, tapi malah beradu pukulan dengan Darren. Lalu dengan cepat James pun melesat mundur ke belakang. Dia berhasil bertahan dari satu serangan Darren tapi dengan konsekuensi tangannya retak. Sistem tanganku merasakan sakit yang luar biasa, keluh James yang tangannya kesakitan. Ting! Tuan tenang saja, sistem akan memulihkan kondisi Tuan jika Tuan berhasil menyelesaikan misi. Mendengar hal tersebut James pun hanya bisa menahan rasa sakitnya untuk saat ini. James tidak menyangka kalau kekuatan dari Darren sangatlah kuat. Dia mengira dirinya sudah kuat, ternyata masih ada yang lebih kuat daripada dirinya. Hehe. Aku kira kamu sangatlah kuat James. Ternyata biasa saja. Tapi aku mengganggumimu. Banyak orang di ranah emas tidak ada yang bisa menahan seranganku. Tapi ini pertama kalinya ranah perunggu mampu menahan seranganku. Kata Darren. Tuan Darren. Anda jangan terlalu banyak berbicara, segeralah menyerang lagi. Aku merasa seranganmu itu mirip dengan serangan anak kecil. Ucap James dengan nada provokasi. Dia ingin Darren segera melakukan serangan terhadap dirinya. Dengan cepat Darren pun langsung melakukan serangan karena merasa jengkel dengan perkataan dari James. 2. Darren melesat dengan cepat dan melakukan serangan dengan tinjunya yang langsung mengarah ke kepala James. Dengan cepat James pun langsung menghadangnya dengan tangannya yang sudah retak. Kerakak. Tangan James pun bukan hanya retak, tapi tulangnya juga banyak yang sudah hancur akibat menahan serangan dari Darren. Darren tidak berhenti dan melakukan serangan terus-menerus. 2.
Bruk. Krak. Dengan cepat James pun terlempar ke belakang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Walter yang melihat hal tersebut pun ingin segera mengakhirinya. Sementara itu, James tidak sadarkan diri dan berada di sebuah tempat yang berwarna putih. Ting! Tuan berhasil menahan 5 serangan dari pria tersebut. Ting! Tuan mendapatkan tubuh tiran dan juga kekuatan Tuan meningkat dari perunggu tingkat ke-5 ke prak tingkat ke-3. Bab ke-60. James hanya mendengar suara dari sistem dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa kembali seperti semula. Dan berlahan-lahan ia membuka matanya. James pun berdiri kembali dan melihat ke arah Darren. Seluruh orang yang melihat adegan tersebut pun terkejut. Pasalnya kondisi James tadi sangat memprihatinkan tidak terkecuali Walter. Mustahil bagi orang biasa bisa selamat dari serangannya Darren tadi. Aku juga melihat seluruh aliran tenaga James dan tulang-tulang James sudah hancur semuanya. Tapi bagaimana bisa ia selamat dan berdiri sekarang, gumam Walter yang terkejut. Saat ini, kemampuan James meningkat dengan pesat ranah baru yaitu prak tingkat ke-3 dan juga memiliki tubuh tiran. Ting! Tubuh tiran mampu menahan serangan di ranah crown. Dengan tubuh tiran tulang-tulang dan juga kulit James diperkuat beberapa kali lipat. Walaupun mampu menahan serangan orang di ranah crown, tubuh tiran masih memiliki keterbatasan. Yaitu, jika diserang terus-menerus dengan kekuatan tenaga dalam tubuh tiran juga akan mengalami luka yang sangat serius tapi tidak separah tadi saat James tidak memiliki tubuh tiran. Wases! Angin berhembus kencang yang membuat seluruh orang di sana kagum dengan kekuatan James. Ini aura dari ranah prak tingkat ke-3. Apa James ini naik tingkat atau dia menyembunyikan kekuatannya, gumam Darren. James bersiap melakukan serangan balik ke Darren. Ting! Anda bisa mengaktifkan mode Vengeance. Metode tersebut akan membakar seluruh tenaga dalam Anda dan meningkatkan kekuatan Anda berkali-kali lipat. Tapi dengan konsekuensi seluruh tenaga Anda akan habis dalam waktu singkat saja, Tuan. Mendengar hal tersebut James pun tersenyum. Dia bisa mengalahkan Darren dalam waktu singkat dengan menggunakan mode dari sistem. James tidak takut kehabisan tenaga dalam. Karena ia memiliki pil pemulihan tingkat 1. Sistem aktifkan mode Vengeance sekarang. Ting! Mode Vengeance telah aktif. 2. Terjadi fluktuasi di sekeliling James dan angin berhembus sangat kencang. Wush! Dengan cepat James pun langsung melesat ke arah Darren. Beruka! Wush! James menendang tubuh Darren dengan kecepatan dan kekuatannya yang saat ini sangat mengerikan. Darren tidak bisa melihat pergerakan dari James pun langsung menerima tendangan tersebut dan terhempas beberapa meter, sampai menabrak ke tembok bagian belakang rumah James. Tembok tersebut pun retak hebat. Sudut mulut Darren pun mengeluarkan darah segar. Ia tidak menduga bakalan diserang oleh orang yang ranahnya sangat rendah. Seluruh orang terbelalak melihat adegan itu. James tidak berhenti dan langsung berlari dengan kecepatan tinggi ke arah Darren. Breh! 2. Kedua orang tersebut langsung beradu pukulan. 2. Tubuh Darren terpelanting kembali akibat tidak bisa menahan serangan dari James. Darren pun bernafas dengan tersengal-sengal. Bagaimana aku bisa kalah dengan pemuda yang memiliki ranah di prak saja, gumam Darren yang merasa frustasi. 2. James langsung melesat lagi dan melayangkan pukulan terakhirnya. Karena dia sudah merasakan seluruh tenaganya sudah terkuras habis. Melihat serangan yang akan datang, Darren dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya dengan tenaga dalamnya. Dia tahu mustahil baginya menghindari dari serangan tersebut. Boom! Terjadi ledakan udara dahsyat dan seluruh orang yang melihat hal tersebut menutup mata. Mereka mengira itu akan menjadi akhir bagi Darren yang berada di ranah crown tingkat 1. Darren juga baru saja naik ranah, tapi tetap saja ia bukan tandingannya James. Setelah angin berhembus kencang seluruh orang dapat melihat ternyata Walter menahan pukulan James yang sangat mengerikan tersebut. Dia pun tersenyum ke arah James dan sangat kagum dengan kekuatan yang James miliki. Sudah James. Tes telah berakhir. Aku akan memberikan CSS Plus kepadamu. Kata Walter kepada James. James pun tersenyum dan langsung tidak sadarkan diri. Tubuhnya dengan cepat langsung terjatuh ke tanah. Darren pun melihat kalau sebenarnya Walter menyelamatkan dirinya di ambang kematian. Tuan Walter, terima kasih sudah mau menyelamatkan saya, kata Darren mengucapkan terima kasih. Lalu Walter pun melihat ke arah Darren.
Anak itu membakar esensi kekuatannya dan memerlukan waktu sangat lama untuk mengumpulkan kekuatannya seperti sedia kala. Sepertinya ranah aslinya berada di perak tingkat ketiga. Tapi dengan ranah itu, dia mungkin bisa menyaingi orang yang ranahnya di emas, kata Walter. Lalu dengan cepat Dexter dan juga Jim membantu James. Lalu menggotongnya ke bagian gazebo tempat yang ada di halaman belakang. Walter bisa merasakan kalau James akan sadarkan diri dalam waktu dekat. Dia juga heran tenaga yang tadi benar-benar habis, tiba-tiba ada sedikit tenaga yang muncul entah dari mana. Anak ini penuh dengan misteri. Untung saja dia mau berada di pihak pemerintah. Jika dia berada di pihak musuh, aku yakin negara ini tidak akan bisa bertahan jika James sudah tumbuh dewasa, gumam Walter. Tidak lama James pun sadar diri, ia melihat seluruh orang sedang menatap ke arahnya. Darren pun yang merasa bersalah karena menyerang James dengan seluruh kemampuannya pun berkata, James, maafkan aku tadi. Tadi aku terlalu berlebihan. Kamu adalah salah satu pemuda terhebat yang pernah aku temui, kata Darren yang meminta maaf. Tidak masalah Tuan Darren. Aku hanya ingin melatih kekuatan baruku, jawab James. Dia tadi hanya ingin melihat kemampuan mode vengeance yang sistem berikan. Lalu James pun meminum pil pemulihan tingkat 1. Dia merasakan seluruh kekuatannya kembali secara berlahan-lahan. Lalu orang-orang yang ada di dekat James merasa adanya fluktuasi kekuatan di dalam tubuh James. James, apa kekuatanmu kembali lagi? Tanya Walter. Benar Tuan Walter. Aku meminum pil pemulihan tenaga, jawab James. Oh, iya James, apa kamu memiliki seorang guru yang mengajarmu sampai di titik sekarang? Tanya Walter. Mustahil bagi James bisa berkembang sehebat ini tanpa bimbingan seorang guru. Benar Tuan Walter, saya memiliki seorang guru yang misterius yang sangatlah kuat. Dia mengajariku banyak sekali kemampuan, jawab James yang berbohong. Orang lain tidak akan mungkin percaya jika dia berusaha sendiri sampai berada di titik saat ini. Jadi ia memilih menjawab, kalau dia memiliki seorang guru, padahal sebenarnya gurunya itu adalah sistem yang entah dari mana tiba-tiba berada di dalam tubuhnya saat dia ingin mati di kehidupan sebelumnya. Walter pun menganggukkan kepalanya. Apa ranah gurumu itu James? Apa dia sangat kuat? Tanya Walter yang penasaran. Dia sangatlah kuat Tuan Walter. Tapi untuk ranahnya saya tidak tahu, jawabnya. Oh, iya James. Kamu sudah berhak menjadi anggota dari CSGS. Kamu akan menjadi salah satu anggota terhormat yang akan dipanggil saat negara ini mengalami krisis, kata Darren. Dia memiliki seorang anggota yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jadi Darren memberikan James sebuah keanggotaan terhormat. Negara memerlukan anggota sepertimu James. Jadi saat negara ini membutuhkanmu, kamu harus siap ya. Timpa Walter. Walter juga memiliki rencana untuk menjadikan James sebagai penggantinya untuk mempertahankan dengan Mrs. Lane di masa depan. Dirinya yakin James bisa menyatukan seluruh keluarga tersembunyi yang ada di negara ini. Walter yakin James akan memiliki ranah yang lebih tinggi daripada dirinya di masa yang akan datang. James pun menganggukkan kepalanya. Baik Tuan Walter, Anda tenang saja. Saya akan berada di garis paling depan jika negara ini mengalami sebuah krisis. Tapi saya berdoa semoga saja krisis tersebut tidak pernah ada, jawab James. Mendengar hal tersebut Walter pun hanya tersenyum saja. Sebenarnya negara Mrs. Lane sedang mengalami ketegangan dengan negara Highland dan juga rentan akan perpecahan karena keluarga tersembunyi saling berebutan kekuasaan. Bab ke-61. Oh iya James, apa kamu bisa datang ke kota Jarvillans? Aku akan memperkenalkanmu kepada anggota CSGS lainnya dan juga menunjukkan markas kita kepadamu, kata Darren kepada James. Dia ingin James ikut bersama dengan dirinya ke kota Jarvillans untuk memperkenalkan dengan anggota lain, karena pada saat bertugas nanti biar tidak ada kesalahpahaman saat James ikut ke dalam suatu misi di masa depan. Baik Tuan Darren. Saya akan ikut ke kota Jarvillans. Saya juga ingin mengunjungi salah satu perusahaan saya yang ada di kota tersebut, jawab James yang menyetujuinya. Dia kemarin mendapatkan perusahaan energi swasta yaitu Maxtron Gas and Oil yang saat itu berkantor pusat di kota Jarvillans dan juga memiliki beberapa cabang di negara-negara lainnya. Oke, lebih baik kita berangkat sekarang. CSGS juga sedang menyelidiki tentang kematian Ivan, salah satu anggota mata-mata negara Highland. Dia tewas di kamar hotel dan sampai saat ini belum tahu siapa yang membunuhnya.
Ucap Darren. Dia ingin melihat bagaimana reaksi James. Darren sangatlah yakin kalau pelakunya adalah James atau mungkin Johanna. Karena hanya kedua orang tersebut yang mungkin menjadi orang terkuat di kota Greenridge ini. James pun hanya menganggukkan kepalanya. Dia seperti paham dengan maksud Darren yang ingin mengetes mimik wajahnya. Jadi James pun pura-pura bodoh saja. Tuan Darren, apa negara kita sedang tegang dengan negara Highland? Sampai-sampai ada mata-mata yang datang ke kota ini. Tanya James. Ini semuanya gara-gara mereka yang ingin menguasai salah satu wilayah negara kita. Bukan hanya itu, mereka juga ingin menyabotase proyek pengembangan rudal negara kita, James. Maka dari itu, mereka mengirimkan agen mata-mata untuk datang ke negara kita. Jawab Darren. Lalu setelah mengobrol banyak, James dan juga Johanna pun ingin pergi ke kota Jarfields bersama dengan Darren dan juga Walter. Tapi sebelum berangkat ke kota Jarfields, James pun berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya. Untuk ayahnya sedang bekerja di Mesesland untuk mengisi waktu luang. Ibu, aku berangkat ke kota Jarfields. Karena aku ada pekerjaan di sana. Pamit James. Iya James. Kamu hati-hati ya di sana. Kata ibunya itu. Dia membiarkan James pergi karena putranya itu sudah dewasa dan juga memiliki banyak perusahaan. Lalu ibunya pun melirik ke arah pria tua yang tadi menjadi tamunya James. Dia sepertinya pernah melihat wajah pria tua tersebut. Tuan, sepertinya saya pernah melihat wajah Anda di televisi. Apa Anda juga pengusaha? Tanya Jane kepada Walter. Jane mengira kalau Walter adalah salah satu pengusaha kaya dari kota Jarfields. Hehe. Mungkin Anda salah mengenali orang nyonya. Jawab Walter. Dia harus menyembunyikan identitasnya kepada ibunya James. Mungkin saja aku salah mengenali orang. Gumam Jane. Sebelum berangkat, James pun memberikan pesan kepada Dexter. Lindungi kedua orang tuaku. Laporkan jika sesuatu terhadap orang tuaku, Dexter. Oh iya, jangan lupa untuk menyewa tukang untuk memperbaiki tembok belakang rumah. Kata James kepada Dexter. Baik Tuan James, jawab Dexter. Lalu James dan Johanna pun naik ke mobil Lamborghini Huracan. Mobil tersebut pun langsung mengikuti mobil limosin Walter yang mulai meninggalkan kediaman James. Sementara itu, Jim pun ditinggal di rumahnya James, karena dia masih ada urusan di kota Greenridge. Lalu bagaimana dengan dirimu, Jim? Tanya Dexter yang melihat Jim masih ada di sini. Ya, mungkin aku akan memanggil taksi saja, jawab Jim. Ya sudah, kamu segera pergi dari sini. Aku ingin menutup pintu gerbang. Kata Dexter yang langsung menutup gerbang tersebut dan meninggal Jim yang masih ada di luar gerbang. Melihat gerbang ditutup, Jim akhirnya berjalan menuju keluar perusahaan Bougainville Hills untuk mencari taksi. Setelah berkendara selama beberapa jam, mobil Lamborghini Huracan yang dikendarai oleh James pun tiba di sebuah bangunan seperti benteng di zaman dulu. Apa ini markas CSGS Johanna? Tanya James kepada Johanna. Bangunan ini disebut dengan Star Mansion. Bangunan ini menjadi markas CSGS dan juga menjadi kantor Kementerian Pertahanan Negara Mesesland, Tuan James. Jawab Johanna. Lalu mobil James pun mengikuti mobil limosin Walter memasuki Star Mansion. Di dalam Star Mansion, James dikejutkan dengan banyaknya orang di dalam dan juga beberapa rudal yang melindungi bangunan tersebut. Limosin tersebut pun berhenti di salah satu lapangan yang ada di Star Mansion. Di lapangan tersebut banyak sekali orang yang sepertinya sedang latihan. Walter dan juga Darren keluar dari dalam mobil limosin tersebut. James yang melihat mereka berdua keluar. Dirinya pun ikut keluar dari dalam mobil dengan diikuti oleh Johanna. Lalu Darren pun menuju ke lapangan tersebut dengan diikuti oleh James. Sementara Johanna tetap bersama dengan Walter. Anggota CSGS yang sedang latihan di lapangan pun terkejut dengan kedatangan sebuah mobil sport ke markas mereka. Mereka mengiranya kalau yang datang dengan Lamborghini adalah salah satu pejabat negara. Tapi malah seorang pemuda yang keluar dari dalam mobil tersebut. Semuanya. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Kata Darren kepada para anggotanya. Seluruh anggota CSGS pun berkumpul mengelilingi Darren dan juga James. Hari ini kita kedatangan salah satu anggota baru, kita perkenalan, namanya adalah James Arthur. Dia adalah anggota terhormat CSGS. Kata Darren yang memperkenalkan James kepada anggota lainnya. Mendengar perkataan dari pimpinannya itu, banyak anggota yang terkejut.
Seorang pemuda yang mungkin masih di bawah 20 tahun menjadi anggota terhormat di CSGS. Bahkan James sendiri tampak bukan seperti petarung ulung. Perkenalkan, namaku James Arthur. Aku berasal dari kota Greenridge dan tahun ini aku akan menjadi mahasiswa di Universitas Duke. Kata James memperkenalkan dirinya kepada Anggi lainnya dengan membungkukkan badannya. Apa? Masih mau menjadi mahasiswa? Berarti kamu baru saja lulus sekolah menengah atas. Tanya salah satu anggota yang terkejut. Berapa usiamu? Tanya salah satu anggota lainnya. Benar, aku baru saja lulus sekolah menengah atas dan untuk usiaku adalah 18 tahun, jawab James. Apa? Baru 18 tahun menjadi anggota terhormat? Apa kamu menyogok nak untuk masuk ke CSGS? Ucap salah satu anggota yang terkejut. Mereka mengiranya James adalah salah satu anak manja dari salah satu keluarga kaya. Bagaimana tidak, James saja baru saja lulus dan juga kemari menggunakan sebuah mobil sport yang harganya sangat mahal. Mereka semuanya mengira kalau James menyogok untuk masuk ke CSGS. Mendengar hal tersebut membuat Darren mengerutkan keningnya. Sepertinya anak buahnya itu memerlukan pelajaran yang menyakitkan agar berhati-hati saat berbicara di masa depan. Boom! Darren pun melepaskan kekuatannya yang berada di ranah Crown tingkat 1. Anak buahnya hanya tahu kalau Darren hanya berada di ranah Diamond tingkat ke-5. Tapi ternyata saat ini sudah berada di ranah Crown. Kebanyakan dari mereka hanya berada di ranah perak dan juga emas. Paling kuat hanya berada di ranah platinum yang mungkin hanya sekali pukulan Darren pun mereka semuanya bisa langsung tewas di tempat. Hehe. Tuh, Tuan Darren, tadi saya bercanda saja. Saya yakin Anda tidak asal memilih orang, bukan begitu kawan-kawan? Ucap salah anggotanya yang berada di ranah emas tingkat 1. Karena merasa diremehkan, James ingin mereka semuanya melihat kemampuan dari kekuatan yang ia miliki. Jika kalian tidak percaya dengan kemampuanku, kalian bisa langsung mengetesku. Siapa yang ingin berlatih tanding denganku? Kata James yang malah menantang mereka. Mereka semuanya terkejut saat James ingin menantang mereka. Seorang pemuda yang tidak jelas kekuatannya ingin melawan mereka yang sudah lama bergabung ke dalam pasukan khusus CSGS. Mereka juga sudah memiliki banyak pengalaman bertarung. Bab ke-62.